Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Irma Nafila dan saya sendiri Zahwa Nafidatul Jannah. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang Cyanobacteria mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Rofiati SSI MPD. Baiklah, langsung saja di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dan rekan saya Irma Nafila sebagai pemateri kedua akan memaparkan definisi, habitat, fungsi organ, peranan, struktur tubuh, ciri-ciri, cara hidup, dan reproduksi dari Cyanobacteria. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada definisi dari Cyanobacteria. Cyanobacteria itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Cyanos yang berarti biru dan bakterion yang berarti batang kecil. Cyanobacteria juga sering disebut ganggang biru sebab berwarna hijau kebiruan. Cyanobacteria dapat berfotosintesis dan sebagian memiliki tubuh berbentuk benang seperti ganggang. Namun, Cyanobacteria bukanlah ganggang yang sebenarnya karena dia bersifat prokaryotik, sedangkan ganggang memiliki sel eukaryotik. Cyanobacteria merupakan anggota dari Eubacteria. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari Cyanobacteria. Yang pertama, yaitu inti dari Cyanobacteria ini tidak diselubungi dengan membran. Kemudian yang kedua, umumnya alga hijau, alga biru itu habitatnya di perairan dengan pH netral dan juga sedikit basa. Nah, karena Cyanobacteria ini biasa disebut alga biru, jadi habitat Cyanobacteria ini di perairan dengan pH netral dan juga sedikit basa, teman-teman. Yang ketiga, Cyanobacteria hidup di berbagai tempat seperti tanah, perairan, batu-batuan, serta bongkahan batu. Cyanobacteria memiliki klorofil dan karotenoid, vicocyanin atau pigmen biru, dan terkadang phycoerythrin atau pigmen merah. Yang kelima, dinding sel yang terletak antara plasmalema dan selubung lendir. Selanjutnya, sebagian dari Cyanobacteria ini dapat berkoloni dengan bentuk filamen, memiliki heterosista dengan spora yang beristirahat, atau istilah lainnya yaitu resting spore. Heterosista merupakan sel yang lebih tebal dan tidak memiliki inti. Juga spora dindingnya sangat tebal dan di dalamnya berisi sel. Yang ketujuh, Cyanobacteria dapat bergerak dengan pergerakan meluncur, dan yang terakhir, Cyanobacteria itu tidak berflagela. Struktur tubuh dari Cyanobacteria itu sendiri yaitu ada tilakoid, ribosom, nukleoid DNA, karboksisom, rubisko, membran sel, lapisan peptidoglikan, membran luar, lapisan mukoid, kapsul, dan membran tilakoid juga pikobilisom. Fungsi organ. Yang pertama ada lapisan lendir. Lapisan lendir ini berfungsi menyelimuti dinding sel. Adapun lendir sendiri berfungsi membantu pergerakan meluncur atau lokomasi pada Cyanobacteria uniseluler serta gran bergetar atau maju mundur osilasi pada Cyanobacteria yang berbentuk benang atau filamen. Contoh seperti Oscillatoria sp. Yang kedua ada dinding sel. Dinding sel ini mengandung lapisan peptidoglikan yang tipis dan berfungsi untuk memberikan bentuk tetap pada ganggang dan melindungi isi sel. Selanjutnya ada membran sel atau membran plasma, bersifat selektif, permeabel, dan berfungsi membungkus berita dan mengatur pertukaran zat. Membran fotosintetik atau membran tilakoid merupakan pelipatan membran plasma ke arah dalam berita yang berfungsi untuk berfotosintesis. Membran fotosintetik mengandung
klorofil atau hijau, karotin, dan pigmen fotosintetik lainnya. Antara lain phycoerythrin atau merah dan phycocyanin atau biru, kecoklatan, ungu, hijau cerah, hijau kebiruan, bahkan kehitaman. Fungsi organ lainnya yaitu mesosom. Mesosom merupakan penonjolan membran di dalam sistem dan bekerja untuk menghasilkan energi. Lalu ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan larutan koloid yang tersusun dari udara, protein, lemak, gula, mineral, dan juga enzim. Di dalam VA terdapat ribosom, granula, penyimpanan, vakuola gas, protein padat, dan nukleoplasma atau DNA. Kemudian ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang berfungsi untuk sintesis protein. Yang selanjutnya, granula penyimpanan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Gas vakuola berisi udara yang menyebabkan tubuh cyanobacteria bisa mendapatkan di permukaan udara sehingga cahaya matahari untuk berfotosintesis. Yang terakhir, nukleoid merupakan materi genetik yang tersusun dari DNA dan tidak dikelilingi membran. Nukleoid terdapat di lokasi tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Irma Nafila. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irma Nafila selaku pemateri kedua, habitat Cyanobacteria. Cyanobacteria di mana dapat hidup di berbagai habitat antara lain di udara, di air tawar, di laut, di rawa, di sawah, di kolam, di got, di tanah, tembok, batu, di gurun, bahkan menempel juga pada tumbuh-tumbuhan. Beberapa spesies juga dapat hidup di habitat yang ekstrim, misalnya di perairan yang bersuhu tinggi lebih dari 72 derajat Celcius, atau di lingkungan asam dengan pH sebesar 7. Kemudian reproduksi Cyanobacteria yaitu terdapat 3 tahap, yaitu pertama pembelahan sel, kemudian fragmentasi dan pembentukan spora. Pembelahan sel dengan sel pembelahan baik tunggal maupun sel penyusun filamen atau benang akan bertambah banyak. Melalui cara ini, sel dapat langsung terpisah atau tetap bergabung membentuk koloni. Misalnya pada Gleyocapsa. Berikut gambar pembelahan sel. Setelah itu, fase fragmentasi. Fragmentasi ini dilakukan oleh alga hijau biru berbentuk benang. Dengan fragmentasi atau pemenggalan, filamen yang panjang akan terputus menjadi 2 atau lebih benang pendek yang hormogonium. Dan setiap hormogonium akan tumbuh menjadi filamen baru. Tempat pemutusan filamen adalah sel mati. Berikut gambarnya. Dan pembentukan spora. Pada keadaan yang kurang menguntungkan, misalnya kekurangan udara, maka akan membentuk endospora yang sebenarnya merupakan sel vegetatif. Dindingnya menebal, dan ukuran selnya juga membesar. Bentuk tersebut yaitu akinet. Jika kondisi lingkungan telah pulih, maka spora akan tumbuh menjadi alga yang baru. Peranan Cyanobacteria yaitu terdapat peranan yang menguntungkan dan juga merugikan. Peranan menguntungkan diantaranya sebagai bahan makanan, contohnya pada Spirulina. Ganggang ini mengandung kadar protein yang tinggi sehingga dapat dijadikan sebagai sumber makanan. Kemudian sebagai pengikat nitrogen bebas, contohnya pada Anabaena. Peranan merugikan, yang pertama yaitu dapat meracuni udara, kemudian dapat tumbuh di tembok, dan tembok batu akan mudah lapuk. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irma Nafila. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari pemaparan kami yaitu Cyanobacteria merupakan anggota dari Eubacteria. Ciri-ciri Cyanobacterianya itu intinya tidak diselubungi dengan membran. Umumnya alga hijau, alga biru itu habitatnya di perairan dengan pH netral dan juga sedikit basa. Cyanobacteria juga hidup di berbagai tempat seperti tanah, perairan, batu-batuan, serta bongkahan batu. Dan yang terakhir, Cyanobacteria dapat hidup di berbagai habitat, antara lain di udara, laut, air tawar, rawa, sawah, kolam, got, tanah, tembok batu, bahkan gurun, dan bahkan menempel pada tumbuh-tumbuhan.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.